Di dalam implementasi dari PPL itu sendiri dan TTK itu sendiri, ada yang dilakukan secara terpisah, ada yang dilakukan secara integrasi. Jadi secara terpisah. Jadi Bapak Ibu silakan memilih. Kalau misalnya memilih secara terpisah, berarti Bapak Ibu akan mengimplementasikan RPP yang sudah dibuat itu untuk RPP bagian 1 terpisah sama sekali dengan implementasi penelitian tindakan kelas. Jadi tidak sama RPP yang akan dipilih dalam pelaksanaan PPL dengan implementasi dari RPP yang sudah dipilih pada saat penelitian tindakan kelas. Jadi nanti di sini kalau secara terpisah, pelaksanaan PTK itu dilaksanakan secara terpisah dari implementasi RPP pada saat PPL. Kemudian yang kedua adalah terintegrasi. Terintegrasi di sini, ini nanti RPP yang sudah Bapak Ibu integrasikan dalam pelaksanaan PTK itu juga akan dijadikan sebagai RPP pada saat pelaksanaan implementasi RPP dalam PPL. Jadi silakan memilih apakah secara terpisah atau terintegrasi. Kemudian dalam model pelaksanaan dari PPG ini sendiri, PPPL ini sendiri, ini dilakukan secara daring bagi daerah yang masuk dalam zona merah, maka tentunya proses PPL-nya itu bisa dilakukan secara daring 100%. Kemudian luring itu bagi daerah atau wilayah yang dinyatakan termasuk zona hijau atau kuning. Pokoknya dia mengikuti kebijakan yang ada pada sekolah sebagai tempat dalam pelaksanaan PPL. Dan di sini kalau memang melaksanakan PPL secara luring, maka mahasiswa diwajibkan melakukan perekaman PPL pada saat implementasi RPP 1, 2, dan 3. Kemudian hasil rekaman yang dari proses pembelajaran itu nanti akan diedit oleh Bapak Ibu berdasarkan rekaman yang sudah dibuat pada saat implementasi RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Nah, dari hasil rekaman itu yang tadi sudah saya katakan, itu akan diedit, akan menghasilkan 2 produk yang menjadi penilaian pada kegiatan PPL ini. Yang pertama adalah video pembelajaran sebagai sumber belajar, itu wajib hanya 1 RPP dari 3 RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu pada saat pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah video pembelajaran implementasi dari RPP dengan durasi 5 sampai dengan 15 menit. Jadi itu wajib 3 RPP. Dan ini nanti yang akan direview oleh dosen pembimbing dan guru kamu. Kemudian di dalam pelaksanaan PPL itu sendiri, ini ada RPP 1 atau pola 1. Ini berdasarkan kontrak dari kontrak nanti yang akan dibuat. Ini tentunya apa yang sudah disampaikan bisa membuat video pembelajaran yang terkait dengan sumber belajar dan video pembelajaran yang terkait dengan implementasi praktik pembelajaran yang ada di RPP 1, 2, dan 3, dan laporan hasil penelitian tindakan kelas. Itu semuanya itu nanti akan dibuatkan dalam kontrak belajar yang akan menjadi panduan Bapak Ibu di dalam pelaksanaan PPL dengan menggunakan RPP 1 itu akan dilaksanakan dari hari pertama sampai dengan
hari ke-6, kemudian nanti setelah itu akan ada RPP 1 dengan pola yang kedua, itu juga nanti akan dibuatkan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, itu yang akan termuat di dalam praktik pembelajaran yang nanti akan dimuat di kontrak belajar. Jadi pada setelah pelaksanaan PPL itu nanti akan ada review PPL. Review PPL ini tentu tidak akan lepas dari komponen-komponen yang harus dipenuhi di dalam pembelajaran itu sendiri atau yang termuat dalam komponen RPP. Ada 3 komponen utama dalam RPP itu yang terkait dengan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Jadi mungkin ini sekedar penggambaran yang bisa disampaikan terkait dengan mekanisme dari pelaksanaan PPL itu sendiri, dan untuk secara lebih lanjut itu nanti untuk tahapan-tahapannya itu nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Dr. Herson Anwar bersama Pak Dr. Dampuri MAG. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Dr. Dampuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.